Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba setting router Totolink A720R untuk dijadikan dua buah mode sekaligus, yaitu satu SSID WiFi untuk PPPoE rumahan atau bulanan dan yang satu SSID WiFi untuk hotspot voucheran. Jadi di sini saya langsung hubungkan saja dari sumber Ether MikroTik yang sudah disetting PPPoE server dan hotspot satu interface. Saya masukkan kabelan ke Totolink A720R di lubang WAN ya. Jadi masuknya ke lubang WAN. Kemudian saya hidupkan dan saya coba settingnya menggunakan wireless saja. Jadi bisa teman-teman ikuti juga untuk yang mau nyetingnya menggunakan HP. Nah, di komputer saya hubungkan dulu ke Totolink A720R yang ini, atau bisa juga yang Totolink A720R 5G. Jadi dua frekuensi ya. Karena komputer saya support dual band, jadi saya bisa memilih 2,4 GHz atau 5,8 GHz. Saya coba gunakan yang 5,8 saja, atau yang ini saja ya, biar lebih umum. Nah, ini sudah tersambung. Saya coba buka browser. Kemudian ketikkan alamat gateway-nya itotolink.net. Nah, ini saya coba login admin ya, untuk password defaultnya admin. Di tampilan awal seperti ini, teman-teman bisa langsung quick setup saja. Kemudian time zone-nya silakan teman-teman sesuaikan. Saya contohkan untuk waktu Indonesia Barat UTC plus 7 ya. Next. Kemudian di sini saya akan setting untuk yang WiFi utama atau mode utamanya adalah PPPoE. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian username-nya sesuai yang akan atau yang sudah teman-teman buat. Username atau secret PPP-nya ini silakan teman-teman masukkan di sini. Saya isikan misalnya A720R. Kemudian passwordnya juga saya samakan saja, R. Server name ini dikosongkan saja. Ini AC name juga dikosongkan saja ya. Ini juga use default MAC address saja. Next. Nah, di settingan wireless, teman-teman bisa menyamakan antara wireless yang 2,4 ataupun yang 5 dibikin sama juga bisa, atau dibikin berbeda. Jadi secara default ini ada perbedaannya. Saya coba samakan saja ya. Jadi nanti nama SSID-nya cuma muncul satu, tapi ditandai dengan ikon 2,4G garis miring 5G, biasanya kayak gitu. Saya coba samakan saja. Jadi kalau mau disamakan, centang ini bisa di checklist. Kemudian saya coba ganti seperti ini saja ya. Dual misalnya. Encryption-nya saya on, karena yang ini untuk PPPoE. Passwordnya 1234 buat contoh saja. Next. Login passwordnya ini adalah login password yang defaultnya admin. Misalnya saya ganti menjadi admin 123. Next lagi. Kemudian down. Nah, ini sedang menyimpan penyetingan dan nantinya Totolinknya akan restart atau reboot. Saya tunggu sampai menyala ulang. Nah, sekarang sudah muncul SSID WiFi baru yang tadi dibuat ya, yang ini. Saya hubungkan ke yang ini. Passwordnya saya isikan.
Sudah terhubung. Coba lagi. Minta login ulang. Sekarang sudah menggunakan password yang baru. Nah, di sini sudah connection statusnya PPPoE disconnect karena di Mikrotik belum saya buatkan secret ya. Secret yang A720R tadi yang saya inputkan. Saya coba setting dulu saja. Masuk langsung ke bagian advance saja. Di bagian advance pilih wireless dulu. Kita setting dulu untuk channel width ya, agar sesuai dengan peraturan di Indonesia, karena untuk yang 5 GHz ini agak sensitif channel width dan channelnya ini, jadi perlu kita sesuaikan untuk negara kita. Saya mulai dari yang 2,4 GHz. Di sini country-nya bisa pilih Indonesia, sudah tersedia. Kemudian untuk band mode-nya yang BGN saja, channel width-nya 20M. Untuk channelnya bisa teman-teman setting sendiri atau dipilih auto saja. Di apply dulu. Seperti biasa ya, kalau totaling itu setiap menyimpan perubahan pasti agak lama untuk menyimpannya. Nah, ini sudah tersimpan untuk yang 2,4. Beralih ke tombol yang 5 GHz. Kemudian di bagian country region pilih Indonesia juga. Band modenya biasa yang lengkap ANAC. Channel width-nya bisa dipilih 20 atau 40, tapi jangan yang 80 ya. Di sini saya coba yang 20 semua saja untuk meminimalisir interferensi. Channelnya juga auto. Nah, ini adalah channel yang diizinkan di negara Indonesia ya. Sesuai settingan country-nya atau region-nya Indonesia, otomatis channelnya sudah terbatas seperti ini. Pilih auto saja, kemudian apply. Sudah tersimpan, masuk ke bagian guest network yang ini ya. Jadi di advanced wireless guest network. Nah, di sini kita buat SSID untuk yang voucher. Jadi buat juga yang 2,4 dan 5 GHz. Jadi teman-teman bisa memilih hanya aktifkan yang 2,4 atau hanya aktifkan yang 5 atau dua-duanya. Saya coba yang dua-duanya saja ya. AP1 ini maksudnya guest network yang kedua berarti ya. Saya isikan misalnya voucher A720R. Kemudian encryption-nya jangan dicentang ya, karena ini nantinya untuk voucheran. Jadi tidak perlu dipakai password. Kemudian langsung ke sini, ternyata nggak bisa, jadi harus satu persatu ya. Saya ulangi lagi. Saya apply dulu. Jadi untuk yang guest network ini nantinya digunakan sebagai SSID hotspot atau WiFi yang untuk voucheran, terpisah dari yang wireless yang tadi namanya A720R dual yang ini ya. Ini maksudnya untuk yang PPPoE nantinya. Saya lanjutkan untuk yang 5 GHz. Namanya saya samakan saja. Encryption-nya tidak perlu di checklist, langsung apply. Seperti biasa, totalingnya akan restart saat menyimpan perubahan. Kemudian teman-teman bisa lanjut ke advance. Jadi dari advance wireless, advance lagi. Di sini bisa diatur misalnya untuk TX power-nya mau seberapa kuat pancaran sinyalnya. Default-nya sudah 100% ya. Ini bisa default saja, nggak perlu dirubah.
Mungkin teman-teman mau membatasi ini apa namanya, user yang terhubung ke Totolink A720R ini bisa diubah di sini. Misalnya cukup 10 orang atau 20 orang, di sini maksimal 32 ya. Saya tidak ganti ya, biarkan saja seperti ini. Kemudian lanjut langsung ke penyetingan dual modenya, masih di advance, kemudian di network, di menu network. Nah, ini masih disconnect ya. Langsung saja ke bagian IPTV ya, langsung ke IPTV saja. Di sini aktifkan IPTV, ini di on. Nah, ini sudah hidup. Modenya dipilih yang user define. Karena di sini saya tidak akan menggunakan VLAN, jadi checklist di bagian tag ini saya hilangkan atau disable tag-nya. Kemudian internet VLAN ID-nya dibiarkan karena tidak akan dibaca ya. Tidak akan dibaca VLAN-nya karena ini tidak aktif. Jadi dibiarkan 10. Yang perlu diperhatikan adalah di bagian iPhone VLAN dan IPTV VLAN ini harus sama. Karena kalau berbeda, kita tidak bisa menyimpan perubahan. Saya coba contohkan ya. Di sini iPhone-nya 20, IPTV-nya 30. Saya coba apply, tidak bisa. Jadi di sini harus iPhone dan IPTV sama. Misalnya saya bedakan, saya ganti ya yang 20 ini menjadi 20. Intinya di bagian internet VLAN dan iPhone dan IPTV ini berbeda. Jadi internetnya menggunakan angka 10 dan iPhone atau IPTV-nya menggunakan angka 20. Sekali lagi untuk VLAN ini angkanya tidak terbaca ya, tidak akan dibaca karena tag-nya tidak diaktifkan. Yang perlu diubah yaitu di bagian LAN. Misalnya LAN 1 untuk PPWoE berarti dipilihnya internet. Kemudian LAN 2 misalnya untuk estafet hotspot lagi atau estafet voucher lagi, pilihnya IPTV. Kemudian untuk yang WiFi, yang ini 2,4G WiFi pastikan internet dan 5G WiFi-nya juga internet karena untuk yang klien PPPoE. Nah, di sini yang 2,4G WiFi guest network 1 yang tadi kita buat ya, ini dipilih IPTV. Kalau teman-teman juga mengaktifkan yang 5G network, guest network yang pertama tadi, yang satu tadi, juga diaktifkan IPTV-nya. Kurang lebih seperti ini untuk settingannya. Setelah menyeting ini, oh ya, untuk priority ini tidak perlu diubah, biarkan 0 saja. Saya coba apply. Nah, ini bisa menyimpan ya. Saya tunggu sampai nanti tersimpan. Nah, ini tadi untuk itotolink.net di browser Firefox error, mungkin terlalu banyak cache ya di komputer saya. Saya coba aksesnya menggunakan IP address bawaan dari Totolinknya, bisa ya ini ya. Ini bisa. Kemudian saya cek lagi di Advanced Network, kemudian IPTV sudah tersimpan seperti ini ya. Teman-teman juga bisa mengatur sekalian di bagian NAT ya. Di sini di bagian VPN Pastrov ada ping access on one. Ini biasanya diperlukan untuk ngecek jaringan dari Mikrotik biar Totolinknya bisa diping. Ini saya coba hidupkan. Save, sudah tersimpan. Kemudian di security atau service ya, di service. Nah, ini remote-nya juga saya aktifkan agar bisa di remote dari server ya, dari sisi server. Portnya saya isi 80 saja. Apply.
Kemudian di tools jangan lupa untuk mengganti passwordnya, karena tadi saya sudah menggantinya di awal, jadi ini tidak perlu diganti lagi. Time-nya juga sudah diganti di awal ya. Kemudian saya coba buat secret ya, agar ini bisa connect atau enggak. Tapi untuk mengakses Winbox Picrotic belum bisa ya, karena belum ada akses internetnya. Oh ya, saya bisa sekalian tes untuk yang voucher ya. Vouchernya saya coba sambungkan. Jadi yang ini yang PPPoE belum ada internet, karena belum terkoneksi username yang ini. Saya coba tes menggunakan yang voucheran saja. Jadi yang ini saya putuskan sambungan, kemudian konekkan ke SSID yang voucher. Seharusnya kalau berhasil bisa terbuka login page ya. Saya coba lagi, ternyata tadi belum salah header ya. Saya memasukkan ke header 2 yang sudah ada DHCP servernya. Saya ulangi lagi tes SSID WiFi-nya yang ini ya. Saya sambungkan. Nah, ini sudah secara otomatis membuka halaman login. Saya coba login menggunakan username atau voucher saya ya, untuk membuatkan secret yang PPPoE. Jadi ini sekaligus testing sudah berhasil, yang SSID voucher sudah bisa untuk hotspotan atau voucheran. Yang ini sudah bisa login ya. Jadi saya sudah bisa mengakses Winbox juga. Nah ya, sudah bisa. Kemudian coba cek di IP hotspot. Di Octave sudah ada, komputer saya sudah masuk. Kemudian coba bagian PPP secret ya, tambah tadi namanya A720R, passwordnya juga A720R. Profilnya coba yang ini, local address-nya 192.168.33.1, remote-nya saya ketik isikan manual 192.168.33.110. Jadi untuk lokal dan remote ini silakan teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan settingan PPPoE di Mikrotik teman-teman. Coba di log. Nah, di sini sudah ada keterangan user A720R authentication failed ya. Karena totalingnya dial terus. Ketika ini di apply, nanti ini harusnya sudah berhasil login PPPoE-nya. Coba apply. Nah, ini sudah connected. PPPoE-nya dari A720R sudah connected. Di active connection juga sudah muncul ya. Kemudian saya coba untuk yang PPPoE-nya ya. Di sini saya hotspot Pilhanet-nya 1,2 M, coba speed test dulu. Ini masih menggunakan koneksi hotspot atau voucher. Nah, ini untuk downloadnya 2 Mbps sesuai limitasi hotspot saya atau WiFi yang voucheran ya, sudah sesuai. Kemudian saya coba koneksikan ke yang WiFi untuk PPPoE-nya. Jadi nanti harusnya speednya adalah kurang lebih 4 M atau di atasnya 2 ya. Di sini saya langsung disconnect saja yang ini. Kemudian konekkan yang SSID dual yang PPPoE ini maksudnya ya. Saya sambungkan. Otomatis Winbox juga minta login ulang.
karena berganti koneksi. Nah, sekarang untuk traffic dari PPPoE-nya sudah jalan. Saya tes ulang. Nah, ini sudah 3,9 Mbps untuk downloadnya, sesuai dengan limitasi PPPoE. Kemudian mungkin teman-teman juga bertanya, nanti apakah kalau ada user pengguna HP misalnya atau user lain yang connect ke SSID voucher ini akan otomatis terhubung saat ini ada yang aktif atau harus menggunakan voucher lain kayak gitu ya. Saya coba gunakan HP saya juga untuk testing menggunakan kode voucher dari Mikrotik ini. Misalnya pakai yang ini saja buat testing. Saya coba hubungkan dulu HP saya ke SSID yang voucher A720R. Nah, ini langsung membuka halaman login, meminta voucher. Saya isikan FX S25 connect. Nah, ini sudah otomatis hotspot FX S25 muncul. Tapi tadi bareng saat yang hotspot pilihannya juga hilang ya. Coba yang PPPoE ini saya disconnect. Kemudian saya coba hubungkan lagi menggunakan yang SSID voucher. Apakah bisa dua-duanya aktif dengan kode voucher yang berbeda? Ternyata ya, jadi berhasil ya. Di sini juga 2. IP-nya juga beda, kemudian diaktif di bagian MAC address juga berbeda. Ini untuk komputer dan yang ini untuk HP saya. Jadi pengaturan totaling A720R untuk dual mode WiFi, yaitu SSID 1 untuk PPPoE rumahan dan SSID 2 untuk voucheran sudah berhasil. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.